Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua dan dari penulis favorit kita semua ya, dari Mas Dani SBR dan Warung Kopi Bang Doni. Wah, udah agak lama nih ya jedanya nih Warung Kopi Bang Doni dan baru sekarang muncul. Kisahnya pasti keren banget. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe bisa diklik dulu dong tombol subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai berbasa-basi lagi, langsung saja bodoh horor. Pelet kiriman untuk Bang Doni. Warung Kopi Bang Doni. Pagi itu, Doni sangatlah bahagia. Bagaimana tidak? Hari itu, Bu Zubaidah sang ibu akan pulang dari Tanah Suci. Pagi-pagi sekali, Doni sudah nampak rapi dengan setelan kemeja dan celana bahan yang tak pernah dia pakai sebelumnya. Wah bang, pagi-pagi kok udah rapi banget. Mau kondangan kemana emangnya bang? Tanya Gembul kayak Ranan. Kondangan badan lu bengkak. Emak gua hari ini balik Bul. Emangnya lu kagak inget? Jawab Doni sewot. Astagfirullah bang, saya lupa bang. Yaudah, saya mandi dulu ya bang. Ya gida lu sono mandi, bersihin badan lu yang lebar. Terus nanti kita jemputnya pakai apa bang? Tanya Gembul lagi. Gue udah ngomong sama Nani, gue mau pinjem mobilnya, ucap Doni bersemangat. Saat itu sebenarnya Doni berniat untuk tidak mengajak Gembul saat menjemput Bu Zubaidah, karena dia ingin berduaan saja dengan sang kekasih Nani. Ketika Gembul sedang ke kamar mandi, Doni pun segera bergegas pergi menggunakan motor Suzuki Shogun warna biru miliknya. Alhasil, Gembul pun merasa bingung saat dirinya selesai mandi karena saat itu tak ada seorang pun berada di rumah. Waduh, kayaknya saya ketinggalan nih. Apa saya kelamaan ya mandinya? Batin Gembul. Sementara itu, di rumah Nani, nampak Doni telah sampai dengan setelan terbaiknya. Dia pun langsung menghadap ke Pak Syaroni karena ingin meminjam mobil dan mengajak Nani untuk menjemput Bu Zubaidah. Assalamualaikum Beh, salam Doni sambil mencium tangan dari Pak Syaroni. Waalaikumsalam, sambut hangat Pak Syaroni. Beh, maaf Beh, ayo mau pinjam mobil sekalian mau ajak Nani buat jemput emak di bandara Beh. Ya udah lu pakai dah. Si Nani juga kemarin udah ngomong, ntar Babe sama Nyak kagak bisa ke rumah lu tapi ya Don, soalnya Babe ada urusan. Ya Be, kagak ngapa-ngapa. Ini sekali lagi makasih ya Be, udah dipinjemin mobil, ucap Doni. Ya udah lu pakai ya, lagian juga agak kepake, sahut Pak Syaroni. Akhirnya tak lama kemudian Doni dan Nani pun segera meluncur ke bandara untuk menjemput Bu Zubaidah dengan menggunakan Avanza Silver milik keluarga Nani. Dalam perjalanan, Nani pun sempat menanyakan kepada Doni tentang keberadaan Gembul yang tak ikut serta untuk menjemput. Iya Nan, si Gembul tadi mandinya lama banget. Abang pan takut telat, ntar man nungguin kelamaan di bandara, kila Doni. Oh, jadi Mas Gembul abang tinggal, saut Nani. Ya gitu dah, terpaksa abang tinggal. Ya biar kita juga bisa berduaan. Biar emang gak kelamaan nunggu maksudnya, ucap Doni. Bang Doni jahat, kasihan Mas Gembul gak diajak, saut Nani sambil tersenyum aja. Ya itulah Doni, terkadang akal bulusnya muncul ketika dirinya merasa privasinya terganggu. Singkat waktu, akhirnya Bu Zubaidah pun telah dijemput oleh Doni. Nampak Bu Zubaidah dan Cing Laila, adik dari Bu Zubaidah, sudah berada di dalam mobil bersama Doni dan Nani. Hingga akhirnya mereka pun tiba di rumah dengan Gembul yang sudah menunggu di depan gerbang rumah.
Tanpa menunggu perintah, Gembul pun langsung membawakan tas milik Bu Zubaida beserta Cing Laila untuk dibawa ke dalam rumah. Tak lama kemudian, para tetangga pun berdatangan untuk menyambut Bu Zubaida yang baru saja tiba dari Tanah Suci. Di situ terlihat Nani dan Doni menyuguhkan minuman kepada para tamu yang datang. Namun beberapa saat kemudian terdapat Kijang Innova Reborn terparkir di depan rumah Doni. Dari balik pintu mobil tersebut turunlah seorang wanita cantik dengan rambut lurus terurai, mengenakan kaos putih lengan pendek dan celana jeans panjang. Ya, itu adalah Ivo, gadis kenalan Doni yang pernah diselamatkan Doni sebelumnya. Entahlah, secara kebetulan Ivo muncul di saat momen kedatangan Bu Zubaida dari Tanah Suci. Mendapati itu, Doni pun langsung menghampirinya dan mengajaknya masuk. Assalamualaikum bang. Salam Ivo. Waalaikumsalam. Ivo, jawab Doni. Wah, lagi rame ya bang. Ada acara apa ya bang? Tanya Ivo. Iya mpok, kebetulan mak baru aja pulang nih dari umroh, sahut Doni. Mendapati itu, Ivo sempat merasa sungkan, namun Doni segera mengajaknya masuk ke dalam rumah untuk bertemu dengan sang ibu. Setelahnya, Ivo pun diajak bergabung bersama Nani dan Gembul yang sudah berada di ruang tengah. Sedangkan Ibu Zubaida nampak sibuk menerima tamu dari tetangga dan juga saudaranya. Hingga akhirnya terjadilah percakapan antara Nani dan Ivo saat itu. Mbak Ivo, salam kenal ya, saya Nani. Ah iya, nama saya Ivo. Kata Bang Doni, sekarang Mbak Ivo tinggal di Jawa ya. Jawanya emangnya di mana Mbak? Tanya Nani. Saya di Lumajang Mbak. Kebetulan lagi di sini mau ambil barang-barang yang tertinggal di kontrakan. Sekalian deh mampir ke sini, timpal Ivo. Setelahnya mereka berdua pun mengobrol panjang lebar dengan sesekali mengajak Gembul masuk ke dalam obrolan mereka. Melihat itu, banyak para tetangga yang menggunjing kedatangan Ivo, terutama para ibu-ibu yang suka bergosip. Tentu saja gosip murahan itu ditambah-tambahi agar lebih heboh. Namun ada satu kesimpulan di tiap benak para ibu-ibu tersebut, yaitu Doni tengah diperebutkan oleh dua wanita cantik. Emang beda ya sekarang si Doni, sampai disamperin dua cewek. Cewek-cewek cakep begitu lagi, cibir salah satu ibu muda pada ibu lainnya. Ya lu kayak kagak tahu aja, sekarang kan si Doni udah kaya, makanya ceweknya banyak, timpal seorang ibu dengan mata melotot. Begitulah sekilas obrolan para tetangga Doni yang melihat dengan persepsi mereka yang liar, termasuk Bu Zubaida. Dia merasa canggung akibat kedatangan Ivo. Bu Zubaida pun langsung memanggil sang anak Doni untuk menanyakan hal tersebut. Doni, mari datang. Ya mak, kenapa mak? Sahut Doni. Itu bagaimana? Sampai dua-duaan begitu? Tanya sang ibu. Lah, bagaimana apanya mak? Tanya Doni yang masih kebingungan. Lalu bagaimana sih? Itu si Ipo ngapain kemari? Pan kesian itu si Nani. Lah emangnya ngapa ya si Ipo kemari ya? Pan dia mau silaturahmi doang mak. Sahut Doni. Dah lah, lu mah kagak ngerti perasaan perempuan. Perasaan apaan sih mak? Doni beneran kagak ngerti ini. Lu dablek dah, ucap Bu Zubaida memutus pembicaraan karena harus menyalami para tamu yang baru datang. Pada akhirnya Doni pun akhirnya bergabung dengan Nani, Ivo dan Gembul di ruang tengah. Tak lama Bonis pun muncul dari sepulang sekolah. Di situ tanpa disangka-sangka Bonis nampak langsung akrab dengan Ivo dan Nani. Mendapati itu, Doni pun senang melihatnya, namun tidak demikian dengan Bu Zubaida. Dia khawatir jika Doni sang anak akan melukai hati dari salah satu wanita tersebut, ya Ivo dan Nani. Setelah selesai, Ivo pun kemudian pamit, disusul Doni yang akan mengantarkan Nani dengan mobil pinjaman dari keluarga Nani. Tidak lupa, Doni membawakan oleh-oleh yang dibawa Bu Zubaida dari Mekah untuk keluarga Nani di rumah. Sepulangnya Doni mengantar Nani, nampak Bu Zubaida sudah menunggunya di ruang tamu. Mendapati itu, Doni pun langsung bertanya kepada sang ibu. Lah, mak belum istirahat? Udah, emang gue disuruh tidur mulu apa? Terlembek badan gue lama-lama, sahut Bu Zubaida. Ya elah, nenek-nenek disuruh istirahat malah ngomel. Pan mah baru pulang dari luar negeri, emangnya mah kagak capek apa? Jet lag begitu.
Apa lu kata jeglek? Kata gue jendela jeglek. Jet lag mak, bukan jeglek. Itu kalau orang baru turun dari pesawat terus lemes, namanya jet lag. Terang Doni. Kagak, gue kagak lemes. Gue cuma kepikiran. Pikiran apaan sih mak? Tanya Doni penasaran. Gue kepikiran. Gue takut lu nyakitin orang Don. Sahut Bu Zubaida gelisah. Nyakitin bagaimana sih mak? Doni kagak ngerti dah. Tanya Doni bingung. Tiba-tiba saja Gembul pun masuk pada obrolan Doni dan juga Bu Zubaida. Iya nih Bang Doni, masa gitu aja gak peka. Mak tuh bingung. Soalnya Bang Doni kan udah lama sama Nani. Kok ini ada Mbak Ipo muncul. Ya mak takutnya Bang Doni kepincut sama Ipo, terus ninggalin Nani gitu loh. Jelas Gembul sambil memijati kaki Bu Zubaida. Ya kagak lah. Si Ipo mah cuma temen doang. Bener mak, Doni kagak bakal nyakitin Nani. Lagian Doni kagak pernah kepikiran sampai ke sana. Sahut Doni mencoba meyakinkan sang ibu. Mendengar itu, Bu Zubaida pun sedikit tenang setelah mendengar penjelasan dari Doni. Keesokan malamnya, sepulangnya Jumri, salah satu pegawai Doni dari menjaga warung, nampak ia membawa sebuah tentengan yang berada di genggamannya, sebuah paper bag yang berisikan kek dan minuman kemasan. Assalamualaikum, salam Jumri. Waalaikumsalam, jawab Doni. Apaan tuh Jum? Tanya Doni kalau melihat tentengan yang dibawa Jumri. Wah ini bang, tadi ada cewek, katanya pembantunya Mas Nano ngasih ini bang buat abang. Jelas Jumri. Wah berarti ini dari Mas Nano ya? Tanya Doni penasaran. Nah iya kayaknya bang. Bang tahu gak bang, pembantunya cakep bang. Sahut Jumri sambil tersenyum. Lo kalau kagak salah namanya siapa ya? Ratima Jum. Wah Ratima ya bang. Nanti kalau datang lagi saya mau minta nomor teleponnya. Ucap Jumri genit. Sikat deh Jum. Berarti ini bakal gue ya. Oh kayaknya enak nih kue. Mana ada minumannya lagi. Apaan tapi ya? Tanya Doni bersemangat. Ya udah tahu bang. Apa jangan-jangan alkohol kali bang ya? Tebak Jumri. Gila kali Mas Nano ngasih gue alkohol. Sahut Doni. Ya Nano adalah orang yang pernah diselamatkan oleh Doni saat mengalami kesurupan akibat jimat peninggalan mendiang ayahnya. Mendapati kiriman itu, Doni pun langsung membuka kek beserta minuman yang ada di sampingnya. Nah ini mah air putih Jum, bungkusannya doang bagus. Air putih, lu mau kagak? Ungkap Doni setelah meminum air botol kemasan yang tak sesuai dengan ekspektasinya. Enggak bang kalau cuma air putih di dapur juga banyak, tolak Jumri. Akhirnya mereka berdua pun menyantap kue pemberian Mas Nano dengan lahap dan menyisakan sebagian di kulkas. Keesokan harinya, sang adik Bonis menghampiri Doni yang sedang asyik mencuci motor kesayangannya. Bang Doni, panggil Bonis. Ya apaan? Jawab Doni. Bang, Bonis kan udah lulus nih. Bonis mau kuliah. Duitnya ada apa kagak ya? Ada. Lu mau kuliah ambil 3 jurusan sekaligus juga ada. Mengapa sih? Alhamdulillah. Ya, kan kata emak, Bang Doni lagi banyak duit ya, gara-gara nyewain tanah emak. Lah, itu mah duit emak, bukan duit gua doang. Tuh duit emang buat keperluan emak malu. Jelas Doni. Yang bener bang, berarti bisa dong nih Bonis untuk beliin mobil sekalian, ucap Bonis memelas. Sebenarnya saat itu Doni masih menyimpan uang dari hasil menyewakan tanah ibunya dengan nominal yang cukup besar. Walaupun sudah dipakai untuk biaya umroh oleh sang ibu dan juga bibinya Laila, namun Doni tak pernah memakai uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya karena Doni sendiri sudah memiliki penghasilan dari usaha warung kopinya sendiri yang cukup lumayan. Lu jangan ngadi-ngadi dah. Lu pakai motor Honda Beat aja belagunya kagak ketulungan, apalagi nanti lu bawa mobil, lagu lu perak. Sahut Doni sewot. Mendengar itu, Bonis pun menjadi kesal dan mengadukan sang kakak pada Bu Zubaida. Mak, Bang Doni rese mak, ucap Bonis pada sang ibu. Apaan sih sahut Bu Zubaida. Tuh Bang Doni katanya mau nguliahin Bonis, tapi dia kagak mau beliin mobil, bakal Bonis kuliah. Rengek Bonis pada sang ibu. Bonis, lama-lama lu gue masukin lagi ke dalam perut. Belaguan amat lu minta mobil. Udah syukur lu bisa kuliah. Tuh lihat tuh abang lu tuh, biar dia kata banyak duit, abang lu masih pakai motornya yang butut, ucap Bu Zubaida mencoba menasihati anak gadisnya. Ya elah mak,
Kan kalau kita ada mobil enak, pantar emak bisa bonis anterin kalau mau ke rumah Cing Lela. Rayu bonis pada sang ibu. Mendengar penjelasan itu, pendirian Bu Zubaida pun sedikit goyah, ya karena selama ini Bu Zubaida nampak kesulitan bila ia ingin berkunjung ke rumah sang adik Lela yang berada di Cikarang. Iya ya, yang bener lo Nis. Tapi lu janji ya, kalau udah ada mobil, lu bakal anterin mak kalau mau ke rumah Cing lu, ucap Bu Zubaida. Iya mak, Bonis janji dah, sahut Bonis sambil tersenyum. Alhasil Bu Zubaida pun langsung memanggil Doni. Ada apaan sih mak? Sahut Doni. Tong, kira-kira tuh duit yang ada bisa kagak ya beli mobil? Tanya sang ibu. Mendengar itu, Doni pun langsung melirik Bonis dengan lirikan tajam. Pasti deh nih. Nih mak pasti abis dari Bonis pan. Timpal Doni curiga. Ya bukannya begitu Tong. Emang kayaknya kita butuh mobil dah ya. Soalnya kalau mak mau ke Cikarang tempat kencing lu, mak kagak ada yang nganterin, ungkap Bu Zubaida. Lah nanti emang yang nganterin siapa? Tanya Doni. Lah ya si Bonis, ucap Bu Zubaida. Lah emangnya dia udah bisa bawa mobil? Emak emang kagak inget pas dia belajar motor pakai punya Doni, dikejar nyusruk ke sawah tuh motor, apalagi mobil. Bagaimana ngangkatnya dari sawah kalau nyusruk? Ungkap Doni khawatir. Doa lu jelek, Ade lu sendiri didoain nyusruk lagi ke sawah. Mak bukannya doain mak, tapi Doni mah cuma khawatir. Lagian juga umurnya kan belum cukup bawa mobil sendiri. Ntar juga apa kata tetangga mak, tak kita diomongin, disangka mau pamer. Ucap Doni lagi yang nampak sedikit keberatan dengan permintaan sang ibu. Lu matong gimana sih? Tetangga pakai didengerin. Gak apa-apa gitu diomongin, asalnya dipinjemin duit aja. Yaudah, lu beli aja kalau emang ada duitnya. Kalau bisa nyong gedean. Ntar kalau kita pelesiran kan bisa ngajak si Gembul sama Jumeri. Perintah Bu Zubaida pada Doni. Ya udah dah kalau emang maunya gitu, ntar Doni cariin, saut Doni jengkel sambil memelototi Bonis yang sedari tadi bersembunyi di balik tubuh sang ibu. Di malam harinya, entah mengapa tiba-tiba saja tubuh Doni merasa meriang. Belum lagi ia merasakan sakit yang teramat sangat di bagian ulu hati. Saat itu hanya terdapat Jumeri, Bu Zubaida dan Bonis yang berada di rumah, sedangkan Gembul sudah pergi ke warung sejak sehabis Isya. Tayal, mereka semua yang ada di rumah pun nampak kebingungan dengan apa yang terjadi pada Doni. Tanpa membuang waktu, Jumeri pun langsung membawa Doni ke klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan pertama. Setelah sampai, Doni pun langsung diperiksa secara intensif oleh dokter yang berjaga di klinik tersebut. Namun anehnya, dokter tersebut tidak menemukan penyakit apapun di tubuh Doni. Maaf, ini Pak Doni sudah saya cek, tekanan darahnya normal, lalu juga suhu tubuhnya normal. Untuk sakit di perutnya saya sudah mengambil sampel urinnya dan besok hasilnya baru bisa kita lihat ya Mas. Nah untuk sementara Pak Doninya saya berikan obat ya, untuk meredakan rasa nyerinya dulu, jelas dokter pada Jumeri yang mengantarkan Doni. Setelah kembali dari klinik, Doni pun langsung tertidur pulas. Jum, kata dokter, si Doni ngapa katanya? Tanya Bu Zubaida cemas. Kata dokter, Bang Doni gak kenapa-napa mak, tapi besok hasil labnya baru keluar, jawab Jumeri. Keesokan harinya, Doni pun masih terkulai lemas di atas kasur. Dia masih tak berdaya karena sakit yang dirasakannya. Tak lama kemudian, Gembul pun datang setelah berjaga di warung seharian. Mendapati Doni yang sakit, Gembul pun terkejut dan langsung menghampiri Doni yang berada di dalam kamar. Bang, abang sakit apa bang? Tanya Gembul khawatir. Bul, ini ulu jami gua perih banget Bul. Ulu jami bang, ulu hati kali bang. Perih Bul, ucap Doni merintih kesakitan. Melihat itu, Gembul pun langsung memijati kaki Doni dan juga tubuhnya demi untuk mengurangi rasa sakit yang Doni rasakan. Namun seketika Gembul langsung tersentak. Astagfirullah. Ya, Gembul, ia merasakan jika saat dirinya memegang tubuh Doni, ia langsung menangkap sebuah energi negatif yang cukup besar, dan energi tersebut berpusat di perut Doni. Seketika, Gembul pun langsung merapal doa-doa untuk menyingkirkan energi negatif tersebut
Tak lama kemudian muncullah Nani. Ia datang ke rumah Doni karena ia mendapat kabar dari Bonis jika sang kekasih telah jatuh sakit. Ya Allah mak, Nis, Bang Doni sakit apa? Kagak tahu Nan. Semalam sih udah dibawa ke klinik, tapi masih belum sembuh juga. Ini sekarang lagi dilihatin tuh masih gembul. Tapi ya romannya si Doni kayak ada yang ngerjain begitu ya. Tahu dah, emak juga kagak paham. Jawab Bu Zubaida yang terlihat gusar. Kata Mas Gembul mah Bang Doni ada yang ngisongin. Ya kayak semacam santet gitu dah, sahut Bonis yang ikut dalam obrolan. Ya Allah, siapa yang udah tega ya nyantet Bang Doni? Semoga aja Bang Doni gak kenapa-napa, ucap Nani sedih. Mak, Nani izin ke kamar Bang Doni ya mak. Nani mau lihat kondisinya. Ya udah dan Neng, lu liatin ya si Doni, sahut Bu Zubaida lemas. Nani pun bergegas masuk ke dalam kamar Doni. Di situ terlihat Doni yang sedang terbaring tak berdaya. Namun ketika mata Doni menangkap kehadiran Nani, ia pun berusaha untuk bangun. Ada Nani. Duh, abang belum mandi ini. Maaf ya, Bul, lu keluar dulu Gih, ada Nani nih, ucap Doni yang tiba-tiba saja berubah segar walau wajahnya terlihat pucat. Mendapati itu, Gembul pun terenyak. Ia tidak menyangka jika Doni mengusirnya di tengah usahanya untuk mengobati Doni. Ya ampun bang, abang kebangetan banget sih. Ini kan saya lagi ngobatin abang, kok saya malah diusir, sahut Gembul jengkel. Iya nih abang, Mas Gembul kan lagi ngobatin kok malah disuruh keluar. Lagian kan Nani gak enak kalau berduaan aja di kamar sama abang, ucap Nani. Iya ya, aduh, abang lupa, timpal Doni yang kembali berbaring. Mas Gembul, ini Bang Doni ngapa bisa begini ya? Sampai mukanya pucat begitu, ucap Nani cemas. Sepertinya Bang Doni ini ada yang nyantet, terus perutnya sakit, kayak diremes-remes gitu. Ini aslinya kalau orang biasa udah kejang atau malahan bisa pingsan. Tapi emang fisik Bang Doni beda. Tapi tenang aja, nanti juga sembuh, jelas Gembul berusaha menenangkan Nani. Tak lama kemudian muncullah Ivo yang tiba-tiba saja datang ke rumah Doni. Mendapati itu, Bu Zubaida pun kembali terkejut. Ya ampun, jenong lagi, ucap Bu Zubaida pasrah. Lah iya mak, emang Bonisnya ngabarin di grup. Kan Bonis bikin grup WA mak, sama Kanani sama Po Ipo, sahut Bonis senang tanpa ada rasa bersalah. Dah lu ya, ngapain lu kasih tahu dia? Pen di sini lagi ada Nani, kagak enak penjadinya. Dasar lu comel, omel Bu Zubaida pada Bonis. Ya nggak apa-apa mak, kan enak rumah kita jadi rame, sahut Bonis lagi. Lu kalau mau rame, lu besok tinggal di pasar, rame, ujar Bu Zubaida ketus. Bonis memang belum mengerti akan maksud dari Bu Zubaida. Sebenarnya sang ibu khawatir tentang kedekatan Ivo dengan keluarganya, mengingat hubungan Doni dan Nani yang jelas-jelas akan menuju ke gerbang pelaminan pada suatu saat nanti. Di situ Ivo pun langsung menyalami Bu Zubaida beserta Bonis dan ia menanyakan perihal yang sama dengan Nani mengenai kejadian apa yang telah menimpa Doni. Setelah dijelaskan, Ivo pun langsung menunggu di ruang depan sambil ditemani oleh Bonis. Tak lama kemudian, Nani pun keluar dari dalam kamar dan bergabung mengobrol bersama mereka. Rupanya, Bonis telah membuat grup WA yang berisikan Nani dan Ivo. Entahlah apa maksud dari Bonis tersebut. Setelah 1 jam lamanya, Gembul pun akhirnya keluar dari dalam kamar dengan wajah yang terlihat kebingungan. Bul, bagaimana? Udah sembuh anak gua? Tanya Bu Zubaida. Anu mak, saya juga aneh. Padahal kalau beginian doang biasanya gampang. Tapi saya udah coba berkali-kali, tetap gagal mak, ungkap Gembul. Terus bagaimana si Doni nasibnya Bul? Tenang aja mak, kalau emang Bang Doni masih begini terus, ya terpaksa kita bawa ke guru saya, kiai saya yang ada di Tegal, ucap Gembul memberikan solusi. Kembali, Gembul pun masuk ke dalam kamar Doni dan mencoba mengobati Doni. Namun semua usahanya ternyata tetap sia-sia. Doni masih saja tetap merasa kesakitan. Pada akhirnya diputuskanlah jika Doni akan dibawa ke Tegal untuk menemui guru dari Gembul. Di situ Bu Zubaida nampak kebingungan bagaimana caranya untuk bisa membawa Noni
ke Tegal. Untung Ivo mengetahui hal tersebut dan dirinya pun bersedia untuk mengantarkan Doni dan Gembul pergi ke Tegal. "Biar saya aja yang antar ya, Bu," ucap Ivo saat itu. "Ah, Tegal apa jauh, Neng? Emangnya kagak ngapa-ngapa?" tanya Bu Zweda. "Deket kok, Mak. Paling cuma sekitar 4 jam, saut Ivo. "Oh begitu. Kalau emang kagak ngerepotin sih ya alhamdulillah. Mak makasih banget nih sama Neng Ipo, udah mau nganterin Doni ke Tegal," ucap Bu Zubaida terharu. "Sama-sama, Mak. Gak apa-apa kok. Lagian Bang Doni juga udah pernah nolong saya kan dulu," balas Ivo pada Bu Zubaida. Sedangkan Nani terlihat sangat sedih mengetahui jika sang kekasih belum sembuh juga, ditambah rencananya Doni akan dibawa ke Tegal, Jawa Tengah. Kebetulan yang mengantar Doni adalah Ivo. Sekarang kebesaran hati Nani akan diuji. Walaupun saat ini hubungan Nani dan Ivo sudah dekat karena telah bertemu beberapa kali dan nampak akrab, namun tetap saja di hati seorang wanita pastilah terbesit rasa khawatir. Apalagi Nani mengetahui jika Ivo menyimpan rasa pada sang kekasih Doni. Keesokan harinya, Doni dan juga Gembul sudah bersiap-siap untuk pergi ke Tegal. Di situ, Nani pun juga datang untuk melepas kepergian Doni berobat ke Tegal. "Nan, abang jalan dulu ya. Nanti gak ada apa-apa kan kalau abang dianterin sama Ipo?" tanya Doni. "Nani gak apa-apa, Bang. Lagian udah untung ada Po Info yang mau nganterin abang berobat ke Tegal," jawab Nani. "Alhamdulillah, syukur deh ya kalau begitu. Sebenarnya ya abang juga rada bimbang, tapi pas denger Nani kagak apa-apa, abang jadi tenang," ucap Doni pada sang kekasih. "Maafin Nani ya Bang, Nani gak bisa nganterin abang, soalnya Putri gak ada yang jagain." "Ya Nan, kagak ngapa-ngapa. Lagian kan kesianan si Putri kalau Nani ampe ninggalin dia masih kecil," saut Doni. "Ya Bang, ya udah, abang sekarang jangan mikir yang macem-macem ya. Abang fokus aja sama pengobatan abang. Yang penting Nani doain biar abang cepet sembuh ya Bang." "Iya, makasih ya Nan. Abang janji abang bakal cepet sembuh. Nani jangan khawatir ya," ucap Doni pada sang kekasih. Terlihat lindangan air mata hampir jatuh dari mata Nani. Batinnya tersiksa kala melihat penderitaan sang kekasih. Di lain sisi, Nani juga tidak mungkin mengutarakan perasaan gundanya kepada Doni. Dia tak mau membebani pikiran Doni. Di situ Nani hanya bisa memendam kegundahannya dalam-dalam demi kesembuhan dari sang kekasih. Tak lama kemudian, Ivo pun tiba untuk menjemput Doni dan Gembul. Tanpa membuang waktu, mereka bertiga pun langsung bergegas pergi meninggalkan rumah Doni dan langsung menuju ke Tegal, Jawa Tengah untuk mengunjungi kediaman sang guru dari Gembul. Nampak dari kejauhan, Nani hanya bisa memandangi mobil yang membawa kekasihnya pergi. Dia sadar jika yang bisa dilakukannya saat ini hanyalah berdoa untuk kesembuhan Doni. Sementara itu di dalam mobil, Ivo yang berada di balik kemudi terlihat nampak anggun dengan balutan kaos santai dan blus berwarna biru muda. Tak lupa aroma wangi tubuhnya yang semerbak membuat ruangan di dalam mobil telah membius semua penumpang yang ada di dalamnya, termasuk Doni dan Gembul yang sempat tertegun. Tak lama, Ivo pun menanyakan keadaan Doni yang pada saat itu duduk di sampingnya. Dia nampak khawatir dengan keadaan Doni yang masih nampak lemas dan pucat. "Abang gimana? Masih sakit?" "Alhamdulillah, udah rada enakan sih, tapi emang masih rada nyeri gitu." "Iya, makasih ya Mpok, udah mau nganterin saya. Duh, saya ngerepotin ini jadinya," jawab Doni. "Ya gak apa-apa Bang. Oh ya, abang udah sarapan?" "Udah, tadi dimasakin emak." Kalau Mas Gembul udah sarapan?" "Sudah Mbak Ipo, tadi bareng sama Bang Doni," jawab Gembul. Kemudian mobil yang mereka tumpangi bertiga pun nampak melesat kencang menuju ke Tegal. Setelah sekian kilometer jarak yang mereka tempuh, pada akhirnya mobil yang dikemudikan Ivo sampai di depan sebuah padepokan tempat Gembul dulu menimba ilmu. Di depan gerbang nampak beberapa santri yang sedang berkumpul. Dengan bergegas, Gembul pun langsung turun untuk menyapa dan menanyakan keberadaan sang guru.
Di situ terlihat jika Gembul sangat dihormati oleh para santri tersebut, ya karena sebenarnya dulu Gembul merupakan murid kesayangan sang kiai pemimpin pondok pesantren tersebut. Selain itu, Gembul merupakan salah satu santri yang berprestasi dan berilmu tinggi. Maka sudah sewajarnya jika Gembul menerima perlakuan istimewa. Setelah mendapat info tentang keberadaan sang guru, mereka pun langsung masuk ke dalam padepokan dan meluncur ke sebuah bangunan rumah yang letaknya berada paling ujung. Mbak Ipo maaf, bukan saya lancang ini. Mbak Ipo bawa kerudung nggak? Soalnya maaf ini, guru saya orangnya agak kolot. Tanya Gembul sungkan. Ya, saya bawa kok. Soalnya kan kemarin Mas Gembul bilang mau ke pesantrennya Mas. Makanya saya udah siapin kerudungnya. Jawab Ivo. Alhamdulillah kalau begitu. Saya sempat lupa bilangin ke Mbak Ipo soalnya, sahut Gembul. Kemudian mereka pun turun dari dalam mobil. Seketika banyak sorot mata dari penghuni pondok tertuju pada Ivo. Wajar saja, walau telah memakai kerudung, itu tak dapat menutupi kecantikan yang membuat Ivo menjadi bahan perhatian pada saat itu. Akhirnya, Gembul pun langsung menemui sang guru dan mengajak Doni beserta Ivo untuk masuk ke dalam rumah sang guru. Nampak sang guru sedang duduk santai di depan ruang tamunya. Assalamualaikum, salam Gembul. Waalaikumsalam, jawab sang guru. Mbak Yai sehat, ucap Gembul pada sang guru sambil mencium tangannya. Alhamdulillah, kamu sendiri gimana? Alhamdulillah Kiai, saya sehat. Oh iya Kiai, ini saya datang sama saudara saya yang lagi sakit. Sakit apa? Sakit kok dibawa ke sini? Kalau sakit dia dibawa ke rumah sakit, tanya sang guru. Anu Kiai, bukan sakit macam itu, tapi ya sakit karena hal yang lain, jelas Gembul yang langsung difahami oleh sang guru. Oh, kok bisa? Memangnya kamu udah bisa ngobati, Bul? Aduh, saya juga kurang paham, Kiai. Padahal kan biasanya hal semacam ini mudah untuk menanganinya. Tapi ini sudah saya coba berulang kali, tapi ya masih gagal juga. Maka dari itu sekarang saya menghadap Kiai, mohon minta tolong, ucap Gembul menceritakan semuanya pada sang guru. Saat itu sang guru nampak memperhatikan dalam-dalam sosok Doni yang nampak lemas dan pucat. Seketika dia pun langsung mengetahui mengenai apa yang telah menimpa Doni. Ya, saudaramu ini sudah terkena pelet dengan perantara air putih. Sekarang peletnya ini sudah merasuki tubuh, namun tidak dengan jiwanya. Makanya yang sakit cuma tubuhnya. Dia tidak sampai kehilangan akal. Tapi lama-kelamaan pelet jenis ini akan bisa berubah menjadi santet, dan itu akan mengancam keselamatan jiwanya juga, ungkap sang guru dengan detail. Mendengar itu, baik Doni, Gembul maupun Ivo terlihat sangat terkejut mengetahui jika Doni telah dipelet oleh seseorang. Wes, sekarang bawa masuk saudaramu ke dalam ruangan tengah, biar aku coba obati di sana, perintah sang guru pada Gembul. Setelah itu, Doni pun dibawa ke sebuah ruangan yang sudah ditunjukkan oleh sang guru. Gembul pun langsung keluar untuk menemani Ivo di ruang tengah. Mas Gembul, jadi Bang Doni itu ada yang melet ya? Siapa ya kira-kira orangnya? Tanya Ivo. Saya juga nggak tahu ya Mbak. Ini aja saya kaget. Kirain mah Bang Doni kena santet. Soalnya yang saya rasakan pas ngobatin Bang Doni itu hawanya sama persis seperti orang yang terkena santet, jawab Gembul. Ngomong-ngomong, gurunya Mas Gembul sakti ya? Padahal cuma ngeliat aja udah bisa tahu kalau Bang Doni terkena pelet. Gak heran sih kalau Mas Gembul juga sakti. Enggak juga Mbak, kalau saya mah. Tapi kalau beliau memang sakti, pasti sehabis urusan ini selesai, saya pasti dimarahi ini sama beliau. Loh, kok bisa Mas dimarahi, memang kenapa? Ya, pasti saya dimarahi. Soalnya kan ngurusi hal kayak gini saja udah becus. Duh, pusing saya Mbak, keluh Gembul. Ya sudah, yang sabar ya Mas, ucap Ivo berusaha menenangkan Gembul. Tak lama kemudian, sang guru pun keluar dari ruangan tempat dia mengobati Doni. Dengan tersenyum kecil, sang guru pun berkata, Insya Allah,
Saudaramu sudah sembuh, Bul. Sekarang dia sedang beristirahat. Tapi harus diakui, saudaramu itu cukup kuat fisiknya. Soalnya kalau orang biasa pasti sudah teriak-teriak. Jelas sang guru ya. Saat itu guru dari Gembul menjelaskan jika proses pelepasan pelet di tubuh Doni akan membuat Doni merasa sakit yang luar biasa. Namun saat itu Doni dapat menahan semua rasa sakit yang dirasakannya. Namun tak hanya itu, ternyata menurut penuturan sang guru, di balik fisik Doni yang luar biasa, baru diketahui jika Doni ternyata memiliki ilmu yang tersembunyi yang diturunkan oleh leluhurnya. Namun Doni sendiri di sini tidak mengetahuinya, sehingga tanpa Doni sadari, saat ia sedang berkelahi, ilmu tersebut akan menambah kekuatan dari tubuh Doni. Setelahnya, sang guru pun nampak menyapa Ivo karena dia baru menyadari jika sedari tadi dirinya belum menyapa gadis cantik yang saat ini duduk di depannya. "Oh iya, kalau mbaknya ini siapa? Istrinya ya?" tanya sang guru yang membuat wajah Ivo seketika memerah. Bukan Kiai, saya cuma temannya. Kebetulan Bang Doni dulu pernah menolong saya," jelas Ivo. "Begitu ya, maaf, saya pikir istrinya. Terus kenapa ndak nikah aja? Kalau dilihat-lihat kan cocok. Masnya ganteng, mbaknya cantik. Cocok," kelakar sang guru pada Ivo. Mendengar itu, Ivo pun menjadi salah tingkah. Bagaimana tidak, semua yang diucapkan sang guru merupakan impiannya yang terindah. Namun Ivo harus mengakui jika di hati Doni saat ini telah terdapat wanita lain. Tak hanya Ivo mendengar perkataan sang guru, Gembul pun tak kalah gelisah karena sang guru tidak mengetahui status Doni saat ini. Tak terasa, hari pun sudah semakin gelap dan waktu maghrib akan segera tiba. Sang guru pun mengajak Gembul untuk pergi ke masjid, sedangkan Ivo ditemani oleh anak sang guru yang merupakan salah satu santriwati di pondok pesantren yang dipimpinnya. Di malam harinya, sang guru memerintahkan agar Gembul, Doni dan Ivo bermalam saja di pondoknya karena saat itu Doni memang membutuhkan istirahat demi untuk memulihkan tenaganya. Di keesokan harinya, saat subuh menjelang, secara ajaib Doni pun sudah pulih sepenuhnya. Hal itu terlihat jika dia sudah bisa mengikuti ibadah sholat subuh berjemaah. Doni sangat bugar, tak lagi terlihat wajah yang pucat pada dirinya. Di pagi harinya, Doni dan Gembul pun nampak bersantai di pekarangan depan rumah milik sang guru dari Gembul. Dan tak lama kemudian muncullah Ivo dari dalam rumah dengan dibalut pakaian hijab berwarna ungu muda, membuat sosok Ivo terlihat sedikit berbeda. Ya, pancaran terang terlihat jelas dari wajahnya, belum lagi kecantikannya yang alami akan membuat para lelaki yang melihatnya akan meleleh dibuatnya. Melihat itu, Doni pun sempat renyak walau sesaat. Bang Doni udah sembuh. Alhamdulillah ya," sapa Ivo di pagi itu. "Iya, alhamdulillah. Udah po," jawab Doni gugup. "Bagaimana? Nyenyak tidur semalam, Bang?" "Alhamdulillah, nyenyak po. Lampo, Pondiri tidur di mana ya?" "Kalau saya tidur di kamar anak Kiai yang perempuan." "Oh, alhamdulillah dah kalau gitu," ajak Doni pada Ivo. Di situ mereka bertiga pun langsung mengobrol di pekarangan rumah sang guru, dan tak lama kemudian Doni, Ivo dan Gembul disuguhi sarapan yang diberikan oleh sang guru. Bul, Pak Kiai mana?" Kalau jam segini lagi ngajar, Bang. Nanti jam 8-an beliau baru selesai," jawab Gembul. "Bul, gua ngerasa kagak enak nih ya. Pak Kiai baik banget, udah nyembuhin gua, dimpanin juga." "Ya nggak apa-apa, Bang. Beliau memang begitu. Kalau ada tamu pasti dilayani sebaik-baiknya," ungkap Gembul. "Oh iya, Bul. Terus kira-kira gua ngamplopin berapa nih ya? Ntar lu aja ngasih ya," ucap Doni. "Jangan, Bang. Beliau pasti nggak bakalan terima. Apalagi beliau taunya abang saudara saya. Soalnya saya udah dianggap anak sama beliau." "Lah, terus bagaimana ini? Masa gua lenggang kangkung aja kagak bisa lah?" "Lenggang kangkung apaan, Bang? Buset dah. Maksudnya masa iya gue main pulang aja udah ditolongin terus dikasih makan? Ya kan gue kagak enak, Bul," ucap Doni yang merasa gelisah karena tak tahu harus bagaimana membalas kebaikan dari sang guru.
Ya terus mau bagaimana lagi bang? Beliau yang memang seperti itu bang, saut Gembul. Saat itu, tanpa sengaja Doni melihat dua buah sangkar burung yang terdapat di pekarangan rumah. Bul, itu Pak Kiai suka sama burung ya? Tanya Doni. Oh iya bang, suka, jawab Gembul. Cocok berarti. Ntar gue kirimin burung murai aja kali ya? Tanya Doni lagi. Ya terserah bang, jawab Gembul. Setelahnya selesai mengajar, sang guru pun langsung menghampiri mereka bertiga. Setelah mengucapkan salam, sang guru pun langsung menyapa Doni. Bagaimana Mas Doni? Sudah enakan? Alhamdulillah Kiai, saya mau ngucapin terima kasih ya yang sebanyak-banyaknya sama Kiai. Soalnya kalau kagak ada Kiai, kagak tahu dah nasib saya bagaimana. Ungkap Doni bersungguh-sungguh. Sudah, tidak apa-apa. Jadi manusia ya harus begitu, harus saling tolong menolong. Tapi sebenarnya Mas Doni itu tidak perlu kemari. Soalnya Gembul ini harusnya sudah bisa mengatasi persoalan semacam ini. Ucap sang guru sambil tersenyum melihat Gembul. Mendapati itu, Gembul pun hanya tertunduk malu dan bingung. Hingga dia pun bertanya pada gurunya mengenai dirinya yang tidak berhasil menyembuhkan Doni. Maaf Kiai, saya juga bingung. Kenapa saya tidak bisa ngobatin Bang Doni? Yang gak usah bingung. Kamu itu pasti sudah jarang kan melakukan amalan-amalan yang biasa kamu lakukan dulu di sini, dan jiwamu itu sudah mulai ternodai oleh godaan-godaan duniawi. Perlu kamu ketahui Bul, semakin kita mendalami amalan-amalan tersebut, maka kita akan terhindar dari godaan-godaan yang ada dan menjaga jiwa kita tetap bersih. Jelas sang guru pada murid kesayangannya tersebut. Perkataan sang guru seketika menyadarkan Gembul mengenai amalannya seperti puasa, sholat tahajud, wirid dan sebagainya yang belakangan ini suka terlewati olehnya. Mendengar itu, Doni pun ikut menimpali ucapan sang guru. Ya nih Pak Kiai, saya liatin si Gembul suka banget nonton TikTok. Timpal Doni yang membuat suasana yang semula tegang menjadi cair kembali. Nah itu bahaya, saut sang guru ikut meledek Gembul. Maaf Pak Kiai, ngomong-ngomong katanya saya dipelet ya. Kok bisa ya Pak Kiai? Tanya Doni penasaran. Ya bisa mas, namanya manusia. Kalau sudah dibutakan oleh sesuatu yang diinginkannya, pasti akan melakukan apapun. Jelas sang guru. Ya Allah, terus siapa ya yang mau melet saya? Terus kenapa sampai kayak begitunya ya? Tanya Doni lagi. Yang melet kamu itu menggunakan air putih sebagai perantaranya. Nah, sekarang Mas Doni ingat-ingat, kapan sekiranya Mas Doni dikasih air sama cewek yang tidak begitu Mas kenal? Tanya balik sang guru. Mendengar itu, ingatan Doni pun langsung tertuju pada Ratima alias Ima, pembantu dari Nano. Namun, kala itu Doni mengira jika pemberian air dan juga kue tersebut berasal dari Nano, bukanlah dari Ratima. Doni tidak menyangka jika Ratima akan berbuat senekat itu. Namun, belum sempat Doni mengatakannya, Gembul keburu menyelak pembicaraannya. Oh, ini pasti dari pembantunya Mas Nano nih, Ratima bang. Kata Jumeri dia pernah ngasih kue sama air kemasan. Ratima? Ratima siapa ya Mas Gembul? Tanya Ivo penasaran. Itu tuh mbak, jadi waktu itu pas Bang Doni lagi nolongin Mas Nano yang lagi kesurupan, Bang Doni itu sempat nolongin pembantunya yang cewek. Cakep deh mbak cewek itu pokoknya. Terus di situ Bang Doni sempat dipeluk sama Ratima. Soalnya kan Ratima ketakutan, ya kan bang? Abang masih inget kan sama Ratima? Ungkap Gembul dengan polosnya. Ya masih, jawab Doni datar dan tak tahu harus bagaimana menanggapinya. Melihat itu semua, sang guru hanya tersenyum melihat tingkah konyol antara Gembul dan Doni yang saling menjatuhkan. Setelah beberapa lama kemudian, mereka pun bertiga izin pamit pulang. Di situ, Doni kembali mengucapkan rasa terima kasihnya pada sang guru karena pertolongan dan kebaikan yang telah Doni terima selama ia berada di pondok. Akhirnya, mereka bertiga pun kembali ke Bekasi dengan Doni yang saat itu sudah berada di balik kemudi. Emangnya Bang Doni udah sehat? Tanya Ivo. Tenang aja Mpok, alhamdulillah sekarang mau udah seger, udah sehat, saut Doni bersemangat.
Ketika dalam perjalanan, Ivo pun membuka pembicaraan untuk mencairkan suasana. Ivo bermaksud meledek Doni. Mas Gembul, Ratima itu emang siapa ya? Tanya Ivo pada Gembul. Itu loh mbak, pembantunya Mas Nono yang dulu pernah ditolong sama Bang Doni, jawab Gembul. Emangnya dia sempet meluk-meluk Bang Doni gitu ya? Bahaya deh kalau Nani sampai tahu. Sindir Ivo pada Doni. Di situ Gembul baru menyadari kesalahannya karena sudah mengatakan semuanya, sedangkan Doni hanya diam 1000 bahasa. Iya mbak, tolong jangan bilangin sama Mbak Nani ya mbak, kasihan Bang Doni mbak, lagian kan yang meluk juga Ratimanya. Bang Doni sih diem aja mbak, saut Gembul mencoba menyelamatkan sang sahabat. Loh, emangnya Ratima kuat sampai segitunya ya, sampai Bang Doni nggak bisa gerak-gerak pas dipeluk, ucap Ivo lagi yang kembali meledek Doni. Mendengar itu, Doni pun langsung bereaksi dengan mengatakan kejadian saat dirinya dipeluk oleh Ratima. Jadi begini Mpok, waktu itu pas saya ngeliat nih Mas Nano ngejambak rambut pembantunya, lah saya kaget tuh, rambutnya si Ratima, soalnya kan dia mau dibanting sama Mas Nano. Ya terus saya spontan nendang Mas Nano biar bisa ngelepasin jambakannya. Lepas dah tuh. Lah tahu-tahu tuh pembantu meluk saya dari belakang. Ya bentaran doang, soalnya kan habis itu Mas Nano langsung nomprok saya, ungkap Doni gelagapan. Iya bang, Ivo percaya kok, tenang aja, rahasia aman, saut Ivo sambil tertawa lepas. Dah, emang kagak ada rahasia-rahasiaan po, masih gendut aja nih yang ngabarin sembarangan. Kan jadi begini nih jadinya, timpal Doni yang nampak jengkel pada Gembul. Melihat tingkah laku Doni yang nampak salah tingkah membuat Ivo merasa senang. Dia tidak menyangka jika Doni adalah pria sepolos itu, namun tanpa Ivo sadari jika sindiran-sindirannya mengenai Ratima memperlihatkan rasa cemburunya pada Doni. Tanpa terasa, sudah setengah perjalanan mereka tempuh, tiba-tiba saja terdengar suara dengkuran dari mulut Gembul yang duduk di kursi belakang. Si bengkak tidur, berisik dah. Pok maaf ya, dia kalau tidur mau begitu, knalpotnya sember soalnya, ucap Doni. Gak apa-apa bang, kasihan dia capek, saut Ivo. Capek ngapain ya? Lah kerjaannya dia tadi ngunyah mulu. Ya gak apa-apa bang, kan masa pertumbuhan. Mau tumbuh semana lagi Mpok, udah mentok itu. Timpal Doni yang membuat gelak tawa dari mereka berdua. Pada akhirnya mereka bertiga pun sampai di rumah Doni. Terlihat jika sang ibu beserta sang adik sudah menunggu Doni di rumah. Tidak ketinggalan, Nani rupanya juga sudah menunggu kedatangan dari sang kekasih. Setelah memarkirkan mobil, Doni bergegas turun untuk menghampiri sang ibu Bonis dan tentu sang kekasih hati Nani, untuk mengabarkan jika dia telah sembuh. Alhasil mereka semua pun merasa lega dan juga bersyukur. Setelahnya Ivo pun pamit untuk pulang dan beristirahat. Setelah keluarga Doni dan Nani mengucapkan terima kasih pada Ivo, Doni pun tak lupa ikut mengucapkan ucapan terima kasih. Pok, makasih ya udah ngerepotin. Bener nih, gak mau saya anterin sampai rumah, tergampang saya dijemput sama Gembul, ucap Doni sambil menatap Ivo. Gak usah bang, abang istirahat aja ya. Ivo pamit ya. Mak, Bonis, Nani, pamit ya, ucap Ivo yang disusul anggukan dari semua. Namun tanpa Doni sadari, tatapan matanya membekas di lubuk hati Ivo yang terdalam. Belum lagi kenangan saat dalam perjalanan yang akan menjadi kenangan indah bagi Ivo. Namun apalah dayanya, pada kenyataannya saat ini Doni sudah dimiliki oleh orang lain. Selesai. Wah, luar biasa kisahnya yang selalu mengocok perut nih. Kalau udah Doni, Bu Jubaida, Gembul, apalagi The Bonis kadang-kadang keselin juga. Keren banget. Di sini bagaimana Mas Dani SBR tuh seperti kayak ngebawa kita ada di dalam sana ya. Jadi Doni dan Bu Jubaida ini adalah orang Bekasi nih. Jadi Betawinya masih kental banget. Dan pada kisah kali ini adalah bagaimana ternyata Doni mendapatkan pelet ya. Sempat bingung nih awalnya peletnya dari siapa nih, kok siapa yang mau melet, apa Ivo apa Nani? Kalau Nani nggak mungkin lah, orang udah seneng si Doninya. Kalau Ivo bisa jadi tadinya arahnya sempat ke Ivo, tapi ternyata Ivo kan nganterin ke Tegal. Dan di sini bagaimana
seorang gembul ya, seorang gembul karena pengaruh medsos. Akhirnya dia udah ini ya, kena marah dia tuh sama gurunya. Harusnya gembul bisa, tapi karena dia sudah jarang ya melakukan rutinitas yang seperti dikatakan gurunya, akhirnya luntur nih. Mudah-mudahan nanti Mas Gembulnya bisa kembali lagi. Dan di sini apa ya, aroma cinta segitiganya nih semakin terasa ya teman-teman ya. Dan kayaknya Ivo nih mulai agak dalam nih masuk ke sini nih. Kita nggak tahu nih apakah Doni terpengaruh apa enggak, karena di situ sempat bengong juga tuh si Ivo tuh. Udah aduh, keren banget Mas Dani, kayak ngebawa kita ke dalam alurnya ya. Jadi kayak kita, kalau saya pribadi gitu kayak, aduh pilih Ivo apa pilih Nani nih gitu ya. Dan Gembul sekali lagi di sini berjasa juga akhirnya untuk keluarga. Dan Bu Zubaida sama Bonis nih mau beli mobil. Waduh, mau beli mobil dia. Alasannya pinter banget lagi Bonis, biar kata nanti kita dianterin nih ke rumahnya Cing Lela. Ya aduh, udah emaknya luntur deh tuh langsung. Keren banget Mas Dani SBR, kisahnya keren pakai banget. Dan ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya, jangan kelamaan untuk Mas Dani SBR untuk kisah warung kopi Bang Doni ya. Dan semoga teman-teman terhibur ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Mari kita ambil hikmah yang baik-baik dan buang yang buruk-buruknya saja. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, punya pendapat lain, ataupun hanya sekedar saling menyapa, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat teman-teman juga yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya ya, tombol jempolnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di bawah sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.